Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusni Diansuri MPD, dosen Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Departemen Bimbingan dan Konseling memiliki laboratorium yang disebut Laboratorium Departemen Bimbingan dan Konseling yang membantu Departemen Bimbingan dan Konseling mencapai visi dan misi. Seiring dengan perkembangan departemen, Laboratorium Departemen Bimbingan dan Konseling memiliki perkembangan yang begitu pesat. Saat ini, Laboratorium Departemen Bimbingan dan Konseling telah dikembangkan menjadi 3 sub-laboratorium, yaitu yang pertama, Sub-Laboratorium Pengajaran Bimbingan dan Konseling, yang kedua, Sub-Laboratorium Instrumentasi Bimbingan dan Konseling, yang ketiga, Sub-Laboratorium Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Berikut video informasi penggunaan Laboratorium Departemen Bimbingan dan Konseling. Selamat menyaksikan. Departemen Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu departemen dalam Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sejak berdirinya Departemen Bimbingan dan Konseling telah berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan teknologi bimbingan dan konseling dan tuntutan masyarakat. Laboratorium Bimbingan dan Konseling berdiri tahun 1967. Dari awal Departemen Bimbingan dan Konseling ada di Universitas Negeri Padang. Laboratorium Bimbingan dan Konseling didirikan oleh Profesor Dr. Praitno MSc ID dan sekarang dikepalai oleh Dr. Netrawati MPD Kons. Fungsi utama Sublaboratorium Pengajaran Bimbingan dan Konseling adalah menghimpun berbagai sumber, kelengkapan, dan alat bantu pengajaran demi lancar dan suksesnya pengajaran departemen. Mengembangkan sumber, kelengkapan, alat bantu pengajaran departemen. Menyediakan fasilitas bagi para dosen dalam menyelenggarakan perkuliahan di departemen. Di samping itu, Sublaboratorium Pengajaran Departemen dapat menjadi pusat belajar bagi para mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling, menyelenggarakan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengajaran Departemen Bimbingan dan Konseling. Fungsi utama Sublaboratorium Instrumentasi Bimbingan dan Konseling adalah menghimpun berbagai instrumen baik tes seperti tes inteligensi, bakat, kepribadian, minat, maupun non-tes seperti alat ungkap masalah, AUM, inventory, PSKB, untuk keperluan pelayanan bimbingan dan konseling. Mengembangkan instrumentasi yang dimaksud sehingga memiliki persyaratan standar. Menyelenggarakan kegiatan instrumentasi terhadap klien dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Fungsi utama Sublaboratorium Pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan pelayanan bimbingan dan konseling, mengembangkan prasarana dan sarana latihan pelayanan bimbingan dan konseling, mengembangkan sistem pelayanan bimbingan dan konseling, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling untuk klien yang memerlukan. Laboratorium Konseling Individual. Laboratorium konseling individual adalah ruangan tempat diberikannya salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu konseling individual, di mana layanan tersebut terjadi secara face-to-face antara konselor dan klien secara profesional. Ruangan konseling individual adalah tempat pemberian layanan konseling individual dengan menerapkan azas kerahasiaan. Penerapan azas kerahasiaan akan tergambar dengan disediakannya ruangan khusus bagi klien untuk menyampaikan seluruh luapan perasaan, pikiran, dan emosi yang ia miliki di hadapan konselor. Laboratorium Konseling Kelompok. Laboratorium Bimbingan dan Konseling Kelompok adalah ruangan tempat dilaksanakannya salah satu jenis layanan di dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling kelompok. Pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok juga harus dilakukan dalam suasana profesional dan dalam ruangan yang telah diatur sedemikian rupa agar tujuan layanan bimbingan dan konseling kelompok dapat tercapai dengan baik. Laboratorium Ekspresif Konseling.
Laboratorium ekspresif konseling merupakan ruangan labor yang digunakan untuk membantu klien dengan berbagai masalah untuk mengungkapkan permasalahan tersebut dan mengekspresikan dirinya dengan berbagai alat yang tersedia. Ruangan ini menyediakan berbagai sarana untuk konseling dengan menggunakan teknik ekspresif. Apabila klien yang dilayani memerlukan penanganan dengan terapi tertentu, ruangan ini juga dapat digunakan dengan berbagai fasilitasnya. Untuk kenyamanan dari klien juga disediakan kursi terapi serta kursi sofa. Disediakan juga berbagai fasilitas penunjang yang akan membantu untuk memberikan kenyamanan kepada klien di ruangan ekspresif konseling ini. Laboratorium konseling keluarga. Ruangan konseling keluarga adalah ruangan yang digunakan untuk membantu anggota keluarga agar dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik dan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis. Laboratorium diskusi profesional. Ruangan diskusi profesional merupakan ruangan yang digunakan untuk tempat dilakukannya diskusi profesional oleh konselor apabila permasalahan yang dialami oleh klien yang ditangani konselor cukup besar dan membutuhkan kerjasama profesional untuk mencari cara pengentasan permasalahan tersebut. Laboratorium komputer. Laboratorium komputer menyediakan fasilitas berupa komputer dan jaringan internet yang dapat digunakan dalam pelaksanaan dan pengolahan need assessment dan tes. Ruangan ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk praktik perkuliahan khususnya mata kuliah asesmen dalam BK dan TI dalam BK. Laboratorium sebagai pusat penelitian, bimbingan, dan konseling. Sebagai tempat penelitian, laboratorium merupakan sarana dan tempat mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bimbingan dan konseling yang berkembang pada saat ini. Laboratorium sebagai pusat pengabdian bimbingan dan konseling. Laboratorium bimbingan dan konseling dapat dijadikan pusat pengabdian kepada masyarakat atas inovasi bimbingan dan konseling yang dihasilkan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kerjasama joint kurikulum Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan Jabatan Konseling Fakulti Pendidikan UPM Malaysia. Kerjasama Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang telah direalisasikan dalam bentuk internship mahasiswa. Standar operasional prosedur pemakaian laboratorium bimbingan dan konseling. Adapun SOP pemakaian ruangan laboratorium adalah: yang pertama, untuk praktek pelaksanaan perkuliahan. Yang kedua, praktek profesional konseling. Pihak jurusan bimbingan dan konseling berkoordinasi dengan pihak laboratorium untuk melihat jadwal perkuliahan yang memanfaatkan ruangan konseling. Pihak laboratorium menyusun jadwal pemakaian ruangan konseling untuk praktek pelaksanaan konseling. Ketua Laboratorium Bimbingan dan Konseling menyetujui jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak laboratorium. Dosen bersama mahasiswa memanfaatkan ruangan konseling sesuai dengan jadwal tersebut. Dosen bersama mahasiswa mengisi daftar pemakaian ruangan konseling yang telah disediakan oleh laboratorium. Praktek profesional konseling. Klien mendaftar ke pihak laboratorium untuk mendapatkan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan klien. Klien memilih konselor yang ia inginkan. Pihak laboratorium menetapkan ruangan konseling untuk klien dan jadwal layanan konseling.
klien dan konselor mengadakan sesi konseling. Setelah konseling, klien dan konselor mengisi daftar pemakaian ruangan konseling.